Selamat malam Tuhan. Selamat malam Bapa. Terima kasih untuk setiap kebesaran dan kemurahan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa, di malam hari ini kami datang menyerahkan, mempertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa. Kiranya Tuhan tolong berkati kami, urapi kami Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari, di dalam kami menjalani kehidupan ini. Tolonglah kami Tuhan, berkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya Bapa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Bukan
bagai usar rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan suara kebenaran Tuhan. Kiranya dengan rahmat Tuhan, dengan otoritas, dengan kuasa dan anugerah yang daripada Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mengalami cinta kasih, mengalami damai sejahtera ketika kami mendengarkan suara kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat 39. Lukas pasal yang ke-6 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan saya berharap Bapak Ibu sekalian boleh sungguh-sungguh mengikutinya di manapun saat ini berada. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumber di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumber yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, adapun yang menjadi tema perenungan kita pada malam hari ini adalah tidak menjadi orang munafik. Bapak Ibu, saudara-saudari, perumpamaan yang diutarakan oleh Tuhan Yesus adalah tentang orang buta. Yesus menyatakan sebuah kalimat, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Orang buta yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam hal ini adalah sebuah situasi di mana orang buta tidak dapat melihat secara jasmani segala sesuatu yang ada di hadapannya, sehingga dia tidak dapat mengetahui secara pasti keadaan sekelilingnya secara jasmani.
Perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang buta menggambarkan gaya hidup, sikap hidup yang seringkali jika melihat kesalahan orang lain begitu cepat. Satu kesalahan orang lain, sedikit kesalahan orang lain sepertinya sudah menjadi sebuah kehidupan yang sangat gelap dan kelam. Setiap orang punya sisi kelemahan dan kekurangan, tetapi sudah menjadi sebuah tradisi hidup, gaya hidup yang melekat kepada setiap orang bahwa begitu gampang kita melihat kesalahan. Dalam hal ini dikatakan selumbar di mata orang. Yesus mengatakan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Yesus tahu sisi kelemahan dan kekurangan dari setiap murid-muridnya. Bapak Ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, maka langkah pertama yang sangat baik yang seharusnya ada di dalam setiap kehidupan kita adalah melihat ke dalam diri kita. Atau mari kita belajar bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, jangan terburu-buru untuk membandingkannya, untuk melihatnya di kehidupan orang lain. Tetapi mari kita mau belajar bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita langsung introspeksi diri kita. Jadi hal pertama yang Tuhan inginkan dari hidup kita pada malam hari ini, supaya kita belajar untuk selalu memberikan tempat yang paling besar, yang paling luas dalam introspeksi diri. Memang melihat kelemahan orang lain membuat kita lupa bahwa kita juga punya kelemahan. Dan bisa saja Bapak Ibu Saudari, kelemahan yang kita miliki lebih besar daripada kelemahan orang lain. Tetapi oleh karena kita sudah terbiasa orang lain membuat kesalahan sedikit di mata kita, mereka sudah memiliki kekurangan yang begitu besar. Sementara kita lupa bahwa di dalam diri kita juga ada sisi kelemahan yang tidak kalah besarnya dari kelemahan orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menjadi penuntun yang benar. Oleh karena Dia telah memberikan contoh teladan yang sangat baik untuk kita teladani, untuk kita ikuti, untuk kita pelajari. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita belajar introspeksi diri. Orang yang munafik pasti akan selalu berusaha melihat, mencari di mana sisi-sisi kelemahan orang lain, sehingga dia lupa untuk memperbaiki dirinya. Dia lupa juga untuk mengalami pertumbuhan.
Introspeksi diri akan menjauhkan kita dari gaya hidup orang munafik. Introspeksi diri akan memberikan ruang pertumbuhan di dalam diri kita. Lalu yang kedua yang Tuhan mau inginkan di dalam diri kita adalah refleksi diri. Sebaiknya Bapak Ibu Saudari, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, mari kita belajar untuk terlebih dahulu merefleksikan firman Tuhan itu di dalam diri kita. Jangan terlalu sibuk firman Tuhan kita aktualkan kepada orang lain sementara kepada kita tidak. Itulah yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita pada malam hari ini. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu. Inilah bahaya dari orang buta menuntun orang buta, yang diingatkan oleh Yesus di ayat yang ke-39. Kita mau mengeluarkan selumbar yang ada di dalam mata orang lain, padahal balok yang ada di dalam mata kita tidak kita lihat, tidak kita sadari, tidak kita ketahui, atau kita tidak mau tahu. Artinya kita hanya mau fokus kepada kehidupan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini firman Tuhan ini sungguh-sungguh mau mengingatkan kita. Pesan Tuhan Yesus kepada kita adalah kita menjadikan firman Tuhan menjadi cermin bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat diri kita. Ya. Kita menjadikan firman Tuhan sebagai cermin sehingga kita bisa melihat diri kita, bukan langsung kita terfokus dengan kehidupan orang lain. Dan ketika kita sudah tahu diri kita di hadapan firman Tuhan, maka dengan demikian kita belajar, kita tahu bagaimana kita merefleksikannya di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita belajar untuk senantiasa terlebih dahulu dimulai dari diri kita, supaya kita menjadi orang-orang murid-murid yang senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Alangkah baiknya jika di dalam kehidupan kita saling mengakui kekurangan dan selalu dimulai dari diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang di mana kita menyaksikan Kristus sebagai orang yang sungguh-sungguh benar, setia, dan adil, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Kami menyerahkan, mempertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
Ampunilah segala dosa, ampuni segala kesalahan kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Tidak menghakimi orang lain, bahkan kami juga mau belajar untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Tuhan, kami terus berdoa untuk situasi yang sedang kami hadapi, bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami mau percayakan hanya ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.